Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Kalian masih semangat kan belajarnya? Oke, harus tetap semangat ya anak solih-soliha. Materi yang akan Ustazah jelaskan hari ini yaitu masih di tema 2G, di subtema 2 pada pembelajaran 3 dan 4. Oleh karena itu kalian perhatikan baik-baik ya anak solih-soliha, agar kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang kata sapaan. Anak solih-solihah, sudah ada yang tahu belum kata sapaan itu apa? Iya, betul sekali. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak berbicara. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang contoh kata sapaan. Nah, untuk contoh kata sapaan yang pertama yaitu nama diri. Contohnya seperti Nina, Adi, dan Deli. Lalu yang kedua, panggilan dalam keluarga. Nah, contohnya seperti ayah, ibu, paman, adik, dan kakak. Lalu yang ketiga, sebutan seseorang. Nah, contohnya seperti tuan, nona, dan nyonya. Nah, sekarang ayo perhatikan contoh percakapan ulat bulu dan kupu-kupu berikut ya. Nah, perhatikan kata sapaannya yang digaris bawahi. Maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-ngolokmu. Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nah, dari percakapan ulat bulu dan kupu-kupu tersebut itu menggunakan kata sapaan. Nah, kata sapaan yang diucapkan oleh ulat bulu yaitu kupu-kupu yang cantik. Dan kata sapaan yang digunakan atau yang diucapkan oleh kupu-kupu yaitu temanku. Nah adik-adik, ini adalah Siti dan teman-temannya. Yuk kita golongkan mereka dalam putra dan putri atau laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada Meli. Meli itu termasuk putra atau putri? Ya, maksudnya adalah putri atau perempuan. Kalau Udin? Udin jelas di putra. Beni? Ya, Beni itu anak putra. Dayu? Iya, Dayu anak putri. Lani? Lani anak putri juga. Siti anak putri. Lalu Edo ini adalah anak putra atau anak laki-laki. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat ya dengan pecahan ini. Ini adalah pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Lalu ini adalah pecahan berapa? Ya, ini adalah pecahan 1/3 atau 1/3. Sedangkan yang ini adalah pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, adik-adik perhatikan, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah di sini ada 2 orang anak. Yang pertama ada perempuan, lalu ada laki-laki. Nah, laki-lakinya ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Banyaknya laki-laki ini hanya ada 1 dari 2 anak. Maka pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1/2. Karena hanya ada 1 laki-laki dari 2 anak yang ada. Nah, gambar berikutnya adik-adik. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah banyak perempuannya hanya ada 1 dari 3 anak yang ada. Maka pecahan yang menyatakan banyak perempuannya adalah 1 dari 3 keseluruhan yang ada. Sekarang kita lihat nih soal berikutnya ya, yang ini nih.
Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah di sini banyaknya laki-laki hanya ada 1 dari 4 siswa yang ada atau 4 anak yang ada. Maka pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki adalah 1/4. Nah, bagaimana ya adik-adik sikapmu terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin yang berbeda? Nah, kalau kita memiliki teman yang piket dengan jenis kelamin yang berbeda, ya kita tetap piket bersama. Lalu membagi tugas piketnya dengan adil. Kita juga harus saling menghormati dan saling membantu saat piket. Adik-adik, ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa dan Made ini berasal dari Bali. Nah, adik-adik tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Contohnya di sini Siti tadi dari Jawa, Dayu dari Bali, Beni dari Batak, Edo dari Papua, Ayu dari Jawa dan Made dari Bali. Adik-adik, bagaimana ya sikapmu terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku nih? Nah, sikap kalian seharusnya yang pertama, kalian tetap bermain bersama. Yang kedua, tidak mengejek daerah asal atau suku teman kita. Yang ketiga, kita harus saling menghormati. Dan yang keempat, kita harus saling membantu. Oke, sekarang kalian kerjakan ya tugas-tugas pada halaman berikut. Demikian penyampaian materi dari Ustazah. Mohon maaf ya anak solih-solihah apabila ada kesalahan pada saat Ustazah menjelaskan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian pahami semua ya. Dan kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk anak solih-solihah, tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan murojaah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.